قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله، hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh berkah. Melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-24 tentang bayanu syai'in min anwa'is sihri, penjelasan mengenai macam-macam sihir yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, telah kita sebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan macam-macam sihir. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafa wa tarq wa tiyarah minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiyarah termasuk jibit, dan jibit adalah bentuk dari praktek sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan masih banyak lagi jenis-jenis sihir, diantaranya as-sarf, kemudian al-ataf. Kalau sarf, dia memisahkan dua orang yang saling mencintai. Adapun ataf, sihir yang dilakukan untuk menyatukan, sihir yang dilakukan untuk menjadikan seseorang itu cinta kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula faedah-faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW menyebutkan tentang ilmu nujum, bahwa ilmu nujum ini juga bagian dari sihir. Kata Nabi, zada mazada, semakin orang mempelajari ilmu nujum, maka semakin dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu nujum di sini adalah ilmu ta'thir. Seseorang yang mempelajari gerakan bintang untuk meramal masa depan. Bukan ilmu at-taysir. Itu seseorang yang menjadikan gerakan bintang atau arah bintang sebagai gerakan bintang sebagai arah penunjuk di dalam safar dia. Ini juga telah kita sebutkan pada pertemuan
sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga. Hadis milik atau riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berlalu penjelasan atau biografi singkat tentang beliau. Dan sekedar saya ingatkan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang begitu semangat di dalam belajar, menuntut ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian, ikhwani akhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bahwa memang orang-orang dahulu ya semangat dan punya himmah aliyah di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam belajar. Kita punya panutan, kita punya contoh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang begitu semangat di dalam belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan penuntut zaman now saat ini yang kurang bersemangat di dalam belajar menuntut ilmu. Kalau orang-orang dahulu di dalam belajar, maka mereka berlomba-lomba untuk duduk di depan sang guru, cari tempat di depan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat kalau orang sudah penuh, maka mereka cari tempat yang tinggi supaya bisa dekat dengan guru, supaya bisa dengar langsung dari gurunya. Kan begitu. Kalau sekarang tidak. Sekarang penuntut ilmu dia cari tempat sandaran. Dia cari tempat yang nyaman. Kalau sekarang penuntut ilmu seperti itu, datang terlambat baru cari tempat sandaran lagi. Tapi di sini masya Allah semangat semua penuntut ilmu. Ya begitulah gambaran kita sekarang. Nah ini contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau riwayatkan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar." Siapa yang menggunakan suatu ikatan buhul-buhul, thumma nafatha fiha, lantas dia meniup pada buhul-buhul tersebut, ikatan-ikatan tersebut, dan beginilah cara tukang sihir di dalam mempraktikkan sihirnya, sebagaimana dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, begitu praktek sihir. Nah, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mengenakan ikatan-ikatan buhul-buhul lantas dia meniup ya dengan air liurnya, dengan mantra-mantranya, faqad sahar, maka sungguh dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara, dan siapa yang melakukan praktek sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan Nabi SAW bersabda, siapa yang menggantungkan sesuatu ya, maka dia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik, kita akan baca penjelasan Syekhul Islam atau Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala secara global. Apa yang beliau katakan di halaman 313. Saya harap antum sudah punya kitabnya dan betul-betul kita fokus belajar. Yang tidak punya kitab silakan ya cari teman yang punya kitab, atau dekati yang punya toko yang menjual kitab ini. Kebetulan beliau ada di sini. Siapa tahu kan Nabi kan katakan kalau kita berteman dengan tukang atau penjual minyak, kita akan ya dapat ini kan. Kalau bukan dapat minyak ya dapat bau harumnya kan. Ya begitu juga kalau kita berteman dengan ya penjual buku. Beliau mengatakan halaman 313,
Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa setiap orang yang berusaha melakukan praktek sihir, baik dengan mengikat benang untuk tujuan melakukan sihir, lalu ia meniup padanya, pada buhul-buhul tersebut, ikatan-ikatan tersebut, pada benang-benang tersebut, dengan tiupan yang disertai dengan air ludah, sembari dia meminta pertolongan kepada arwah yang keji, kepada jin-jin, kepada syaitan, maka dia dianggap sebagai seorang tukang sihir. Dan siapa yang melakukan sihir, maka dia telah musyrik, telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena sihir tidak bisa dilakukan kecuali dengan sarana-sarana kesyirikan. Salah satunya buhul-buhul. Dan bahwasanya siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya diserahkan kepada sesuatu tersebut. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan tentang bentuk praktek sihir, maka Nabi SAW menyebutkan tentang siapa yang menggantungkan sesuatu pada benda-benda tertentu, siapa yang menggantungkan dirinya, menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, dia bertawakal kepada sesuatu, baik itu jimat atau semisalnya, atau dia bergantung bertawakal kepada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia, Allah akan gantungkan hati dia bergantung pada benda tersebut. Makanya Nabi SAW, kita tahu bersama, di antara doa yang beliau panjatkan, yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepadaku walaupun sekejap mata, sehingga aku tidak mendapatkan pertolongan darimu. Ini Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa seperti ini. Jangan engkau serahkan diriku pada jiwaku, jangan engkau serahkan urusanku pada diriku, walaupun sekejap mata, sehingga aku tidak mendapatkan pertolongan dari dirimu. Ini betul-betul Nabi SAW senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka ketika seorang bertawakal kepada dirinya, terlalu pede, tidak menggantungkan harapan dia, hatinya kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan cerai-berai, dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula di antara doa yang dipanjatkan oleh Zainul Abidin. Doa yang sering dipanjatkan oleh Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Kita pernah bahas biografi singkat beliau. Siapa Zainul Abidin? Hiasan ahli ibadah. Siapa beliau? Zainul Abidin. Nama lengkapnya siapa? Zainul Abidin, siapa nama lengkapnya? Kita pernah bahas. Siapa nama lengkapnya? Zainul Abidin. Siapa nama lengkapnya? Siapa beliau? Nggak ada. Tawadu semuanya. Siapa Zainul Abidin? Yang sebut saya kasih. Perlu semua saya kasih. Zainul Abidin yang pernah kita bahas biografinya di bab sebelumnya. Siapa Zainul Abidin? Nggak, jangan antum yang jawab. Siapa? Siapa Zainul Abidin? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in. Pernah kita bahas biografinya.
Nah, di antara doa yang beliau panjatkan, yang sering beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajaza anha. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku, urusan-urusanku pada diriku, jangan engkau serahkan. Fa'ajaza anha, sebab aku akan lemah untuk menghadapi urusan-urusan tersebut. Dan beliau katakan, wala takilni ilal makhluqina fayudayyi'uni. Ya Allah, jangan sandarkan aku kepada makhlukmu. Sebab kalau kita bersandar kepada makhluk, fayudayyi'uni, maka mereka akan menyia-nyiakan kita. Kita akan kecewa dengan manusia. Ya oke, 1 kali 2 kali dia bantu kita. Tapi kalau sudah keseringan, kalau sering-sering kita datang minta tolong, ya pasti dia akan kecewakan kita. Makanya di antara doa yang beliau katakan, Allahumma la takinni ilal makhluqina fayudayyi'uni. Ya Allah, jangan gantungkan ya urusanku kepada makhluk sehingga mereka menyia-nyiakan diriku. Gantungkan harapanku hanya kepadamu sehingga betul-betul aku mendapatkan pertolongan. Karena itu, siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah pasti akan mencukupkannya. Dan siapa yang condong kepada makhluk-makhluk, baik tukang sihir maupun selainnya, maka keburukan akan datang kepadanya dari arah mereka di dunia dan akhirat sebagai hukuman baginya dengan lawan dari apa yang dimaksudkannya, karena dia berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti mencukupkan hambanya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala solusi dari masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Sebaliknya makhluk adalah hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Makhluk itu diciptakan dalam keadaan lemah. Untuk menolong dirinya saja dia tidak mampu, apalagi memberikan pertolongan kepada orang lain. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, diharamkan berusaha melakukan sihir. Kedua, bahwasanya meniup pada ikatan benang atau tali adalah salah satu jenis sihir. Dan kita sudah sebutkan 10 tanda untuk mengenal tukang sihir. Jadi dengan tanda-tanda tersebut kita bisa mengenal orang ini tukang sihir, peramal, dukun, dan semisalnya. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwasanya tukang sihir adalah orang musyrik. Ya, tukang sihir adalah musyrik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya sebagaimana yang berlalu penjelasannya, darbatun bisayf, hukumannya dia dipenggal. Yang keempat, haram hukumnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa yang bersandar kepada selain Allah maka pasti dia akan dicampakkan, dia akan dikecewakan. Itu kalau konsekuensi dari bergantung kepada makhluk. Yang keenam, dan siapa yang bersandar hanya kepada Allah, dia pasti akan mencukupkannya. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan bahwa mengikatkan sesuatu dan meniup padanya adalah salah satu bentuk sihir. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena hadis ini menyatakan bahwa seorang tukang sihir adalah musyrik. Ini sudah berlalu penjelasannya. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbiukum mal adhu?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku kabarkan kepada kalian, mal adhu? Apa itu al adhu? Al adhu itu adalah tuduhan dusta atau al-kadzib. Itu al-adhu ya, makna asalnya ya adalah al-kadzib, tukang dusta. Ya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, dan ini metode Nabi SAW di dalam memberikan pendidikan kepada sahabat-sahabat.
Jadi metodenya tanya jawab. Hal unabbi'ukum al-adhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adhu? Maka kata Nabi, hiya namimah. Jadi Nabi tafsirkan sendiri bahwa al-adhu itu adalah namimah, adalah adu domba, namimah. Al-qalatu bainan nas, yaitu orang yang menyampaikan omongan dusta di antara orang-orang, tujuannya untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namimah itu adalah al-adhu. Ya, al-adhu. Ya. Al-adhu itu tadi kita sebutkan apa? Al-kadzib, dusta. Kenapa tukang adu domba itu disebut dengan al-adhu? Sebab tukang adu domba itu kan dia berjalan dengan membawa kedustaan. Karena namimah itu kan naqlu kalami qaumin ila ghairihim. Seorang yang menukilkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka disebut dengan al-adhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia bagian dari sihir. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan namimah ini bagian dari sihir? Tapi sihir di sini bukan sihir yang kita pelajari secara istilah ya, secara syar'i bukan. Tapi dia masuk secara bahasa. Jadi bukan kita hukumi an-namam, tukang adu domba itu tukang sihir, hukumannya dipenggal, tidak. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan namimah itu bagian dari sihir sebab dari dua sisi yang mungkin kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa dua sebab atau dua sisi kenapa tukang adu domba itu disebut dengan sihir? Kenapa? Ya, sebab mempengaruhi hati, ya, dengan sebab yang samar. Itu sisi pertama. Sisi kedua, merusak hubungan dua orang yang berkasih sayang, hubungan suami istri. Dan itu sama yang dilakukan oleh tukang sihir. Kan seperti itu. Makanya Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala mengatakan yubsidun namam fi sa'atin ma la yubsidu as-sahir fi sanatin. Tukang adu domba itu dia bisa merusak hubungan seseorang, dua orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai, itu dalam sesaat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Makanya bahayanya ini namam ini, tukang adu domba. Tapi kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalian ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Tapi kita baca penjelasan Sulaiman Al-Qarawi. Beliau mengatakan karena pertanyaan dapat memacu emosi dan rasa penasaran orang-orang yang menjadi mukhatab lawan bicara serta memancing perhatian mereka kepada apa yang dikatakan oleh yang berbicara, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang makna al-adhu. Kemudian beliau SAW menjawab sendiri dengan bersabda, ia adalah namimah. Karena namimah, adu domba, biasanya disertai oleh tuduhan dusta, ya, dan bertujuan menimbulkan mudarat terhadap orang-orang. Sehingga karena orang-orang yang memiliki hubungan baik menjadi tercerai dan juga memutuskan hubungan kekerabatan, lalu memenuhi dada dengan rasa benci dan dengki, sebagaimana yang dapat disaksikan terjadi di antara manusia. Jadi betul-betul namimah adu domba ini perkara yang sangat tercela di dalam Islam. Bahkan kita tahu bersama teman-teman sekalian, namimah ini adalah sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang Walid bin Mughirah, seorang yang selalu memprovokasi orang-orang untuk memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Mughirah kafir, membenci Islam, membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan tentang Walid ibn Mughirah, Allah katakan wala tuti kulla halafin mahin.
Jangan kalian mentaati, mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dalam keadaan hina. Hammazim masya'im bin namim. Orang-orang yang suka mencela. Masya'im bin namim. Syahidnya ini masya'im bin namim. Orang-orang yang suka berjalan untuk mengadu domba, memprovokasi di antara manusia. Ini teguran Allah kepada Walid bin Mughirah. Karena Walid bin Mughirah ini dia suka memprovokasi orang-orang supaya benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sifat orang-orang jahiliyah ini namimah. Dan ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar di dalam Islam. Yang kita tahu bersama hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, lantas Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar. Itu dalam pandangan 2 orang ini. Dikira 2 ini bukan perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul. Kalau dia buang air kecil, dia kencing, ya, dia tidak la yastatiru minal baul. Dia tidak berusaha untuk bagaimana jangan sampai ya percikan-percikan kencing itu mengena tubuhnya. Ya, dia tidak hati-hati. Pokoknya main semprot saja. Adapun yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yamshi bin namimah. Kenapa dia diazab? Karena dulu dia suka apa? Suka mengadu domba di antara manusia. Jalan dari satu rumah ke rumah yang lainnya, dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Untuk apa mengadu domba? Supaya orang-orang yang tadinya dia berkasih sayang, terjalin ukhuwah di antara mereka, akhirnya baku hantam. Dan apalagi di zaman sekarang ini di medsos, Masya Allah, banyak penuntut-penuntut ilmu ya, yang menjadi sebab akhirnya para ustadz itu saling bertengkar. Kan ada begitu penuntut-penuntut ilmu yang cuma jalan dari satu majelis ke majelis yang lainnya, cuma apa? Adu domba. Banyak seperti itu. Padahal kita tahu bersama, Islam itu memutus semua perkara-perkara yang bisa membawa kepada pertikaian, perpecahan. Islam itu kan selalu menuntun kita untuk bagaimana kita bisa bersatu, kan seperti itu. Jadi dia memutus semua perkara-perkara yang bisa membawa kepada pertikaian, perceraian. Itu Islam. Banyak kan hadis-hadis. Salah satu hadis yang kita hafal bersama, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh seseorang itu menjual di atas jualan temannya, saudaranya. Wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Seseorang itu tidak bisa meminang di atas pinangan temannya kecuali illa an ya'dzana lahu, kata Nabi. Kecuali atas izin saudaranya. Kalau saudaranya sudah melamar seorang akhwat, ya, dia melamar, maka antum tidak boleh melamar akhwat tersebut, meminang di atas pinangan saudara antum, kecuali atas izin orang yang sudah mendahului antum. Dia katakan, oke, silakan, anda mungkin sudah berlepas diri. Ya, silakan, baru antum meminang boleh. Tapi kalau tanpa izin dia tidak boleh, haram. Sebab itu akan menimbulkan apa? Pertikaian di antara 2 orang yang bersaudara. Nabi mengatakan wala tahasadu wala tanajasu wala tadabaru wala tabaghadu. Jangan saling hasad, saling dengki, saling iri, saling membelakangi. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Kan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk bersaudara. Maka teman-teman sekalian, seorang yang dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengadu domba, ini perkara yang sangat dibenci di dalam Islam. Itu sebuah pengkhianatan. Makanya di dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim, ya, dalam surat Tahrim, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang istrinya Nuh dan istrinya Lut, apa kata Allah? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang kafir dari istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh.
kanata tahta abadaini min ibadina solihaini. Ya. Dulu dua orang wanita ini, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu berada di bawah dua hamba kami yang soleh, maksudnya di bawah bimbingan mereka. Fakhanatahuma, kan setelah itu Allah sebutkan fakhanatahuma, tapi keduanya mengkhianati suaminya, mengkhianati Lut dan mengkhianati Nuh alaihi wassalatu wassalam. Antum tahu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, fakhanatahuma, keduanya mengkhianati Nabi dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, ini bukan pengkhianatan di dalam masalah zina. Dua istri ini ketika mengkhianati suaminya itu bukan bahugel, tidak. Hendak. Karena kita tahu bersama seorang nabi itu dijaga, masalah ranjangnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang nabi itu menikahi seorang pezina, tidak mungkin. Allah jaga mereka. Tapi apa pengkhianatan mereka? Ternyata Ibnu Abbas menyebutkan pengkhianatan istrinya Nabi Nuh. Dulu istrinya itu dia berjalan tukhbiru, dia mengabarkan kepada orang-orang tentang keburukan Nabi Nuh alaihi salam. Dia katakan Nabi Nuh itu majnun, supaya orang-orang benci kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia adu domba orang-orang. Adapun istrinya Nabi Lut, istrinya ini mengabarkan kepada orang-orang tentang tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut, malaikat-malaikat, supaya orang-orang itu datang mengganggu tamu-tamu tersebut. Dan itu bentuk pengkhianatan. Makanya seorang istri itu tidak boleh menceritakan ya keburukan-keburukan suaminya kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya. Tidak boleh, jangan sampai itu termasuk namimah, ya. Dia ada masalah dengan suami, dia cerita pada orang tuanya, supaya apa? Orang tua marah kepada suaminya. Akhirnya anak sama ibu baku hantam, baku tahdzir. Itu gara-gara DP istri. Ya, sebisa mungkin seorang istri itu menjaga ya apa yang ada di dalam rumahnya jangan sampai keluar rumah. Dia tahan, bahkan pada orang tuanya sendiri dia tahan. Dia rahasiakan, dia sembunyikan. Kalau bisa dia selesaikan. Ya, maka seorang istri tidak bisa menjadi ya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti an-namam, dan Nabi katakan la yadkhulu jannatan namam, tidak akan masuk surga namam tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Tapi apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, metode tanya jawab dalam pengajaran adalah di antara metode pendidikan Islami, tanya jawab. Kedua, haram hukumnya namimah, dan bahwasanya ia termasuk dosa besar sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa namimah, adu domba, adalah salah satu bentuk sihir dari dua sisi tadi yang kita sebutkan, ya. Bukan berarti kita hukumi tukang adu domba itu sebagai tukang sihir yang harus kita penggal kepalanya, kita hukumi dia kafir, tidak. Ya, cuman dari dua sisi tadi. Maka perbuatan adu domba itu perbuatan yang sangat tercela. Kemudian karena namimah mempengaruhi orang seperti pengaruh sihir, bahkan lebih besar dari itu. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ma yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Apa yang bisa dirusak oleh namam, tukang adu domba, dalam sesaat, itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Bayangkan, dua orang yang bersaudara, berteman, itu dalam sesaat bisa dirusak oleh tukang adu domba. Cuma sesaat saja. Dia sampaikan ya kedustaan, dia provokasi temannya supaya benci pada temannya ini. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Kita selesai dari hadis yang keempat, dalil keempat. Dalil yang kelima, kita percepat ya. Dalam hadis lain riwayat mereka berdua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, balaghah, kefasihan, retorika di dalam berbicara itu betul-betul merupakan sihir. Ya. Apa makna hadis ini? Hadis ini Nabi SAW menyerupakan sebagian bayan. Bayan itu penjelasan. Jadi bayan itu teman-teman sekalian itu punya dua arti. Jadi yang pertama, bayan itu dari sisi bahasa, bayan itu artinya menjelaskan sesuatu yang samar, yang kurang jelas. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang, siapapun bisa melakukan itu. Ada sesuatu yang kurang jelas, dia jelaskan, itu namanya bayan. Adapun makna yang kedua, bayan itu kefasihan di dalam berbicara, kepintaran, kehebatan di dalam berbicara sehingga orang yang mendengarkan pembicaraan itu dia terpukau, ya, terkagum-kagum, sehingga dia benarkan apa yang disampaikan. Dia bisa gambarkan sebuah kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Jadi ketika orang yang fasih, orang yang hebat berretorika di dalam berbicara, dia bisa gambarkan kebenaran itu dilihat atau didengarkan oleh si pendengar sebagai sebuah kebatilan. Sebaliknya kebatilan bisa digambarkan sebagai sebuah kebenaran. Ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, kefasihan di dalam berbicara, retorika di dalam menyampaikan sesuatu, itu bagian dari sihir. Karena kita bisa terpengaruh dari apa yang dia sampaikan. Makanya teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa kita dilarang untuk duduk dengan ahlu bid'ah? Sebab jangan sampai akal kita terpengaruh dengan kefasihan dia di dalam berbicara, sehingga kita akan benarkan apa yang dia sampaikan dari kebid'ahannya. Itu salah satu hikmah kenapa kita dilarang duduk dengan ahlu bid'ah. Orang-orang yang hebat di dalam berbicara, menyampaikan sebuah ceramah, dilarang. Karena apa yang disampaikan, kita akan terpukau, dia akan sihir akal-akal kita, sehingga kita bisa mengikuti orang tersebut. Kebatilan yang dia sampaikan itu terlihat sebagai sebuah kebenaran, karena pandainya, pintarnya dia di dalam merangkai kalimat-kalimat. Maka kita dilarang duduk dengan ahlu bid'ah, mendengarkan ceramah ahlu bid'ah. Ya, sekarang terbalik kan, penuntut ilmu sekarang dia suka yang begitu. Apalagi kalau yang disampaikan masalah cinta-cinta kan, nah, di situ kan disisipkan syubhat-syubhat, dia tidak sadar. Di situ dimasukkan syubhat-syubhat. Oleh orang yang pandai berbicara, pandai merangkai kalimat-kalimat. Dan ini kebanyakan orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu kan dengan gelar-gelar mereka profesor, doktor. Makanya kalau mereka berbicara kita itu kadang ya terpukau. Bahkan kebatilan dia sampaikan itu terlihat kebenaran di hadapan kita. Karena apa? Karena pandainya dia di dalam merangkai kalimat untuk menyampaikan kedustaan tersebut. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka mengatakan idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau antum melihat mereka, penampilan mereka, antum akan terpukau, kagum-kagum dengan mereka, apalagi dengan gelar-gelar mereka profesor, doktor. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kata Allah, kalau mereka mengucapkan, mereka menyampaikan sesuatu, tasma' liqaulihim, antum akan tunduk dan dengar apa yang mereka sampaikan, dan bahkan mungkin antum akan ikuti apa yang mereka sampaikan. Nah, itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Tapi ingat, hadis ini datang ala bayanil waqi. Hadis ini datang, dia cuma sebagai penjelas sebuah kenyataan bahwa ini memang terjadi, bukan untuk pujian ataupun celaan. Tapi kata para ulama, terkadang ini bisa bisa dikatakan sesuatu yang terpuji kalau digunakan kepintaran dia, kefasihan dia di dalam berbicara, retorika dia yang hebat di dalam menyampaikan sesuatu. Kalau dia gunakan itu untuk hal-hal yang baik, itu terpuji. Kan seperti itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang pintar di dalam berbicara, retorikanya hebat, kalau dia gunakan pada hal-hal yang itu tidak baik untuk kesesatan, maka ini tercela di dalam Islam.
Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Tapi ingat, ini secara bahasa, sihir secara bahasa, bukan secara istilah. Artinya apa? Bukan berarti orang yang hebat di dalam menyampaikan sesuatu, kefasihan di dalam berbicara, jangan kita hukumi dia tukang sihir, kita hukumi dia murtad, kita hukumi dia kafir, dipenggal kepalanya. Bukan seperti itu. Ini dari sisi bahasa. Nabi sampaikan ini sebagai sebagai kenyataan yang ada di tengah-tengah kita, bahwa ada orang-orang kalau dia berbicara kita terpukau. Makanya akhwat, hati-hati dengan ikhwan yang pandai di dalam merangkai kalimat-kalimat, ya. Dia buat status yang masya Allah luar biasa. Kadang dia share atau dia japri akhwat. Kadang akhwat itu yang lemah, kan akhwat itu kan lemah. Subhat itu kan menyambar-nyambar. Akhirnya terpengaruh. Makanya hati-hati, ya. Jangan juga antum ada ikhwan-ikhwan yang tukang yang pandai merangkai kalimat, jangan bilang juga tukang sihir, ya. Nah, kalau dia gunakan kepandaian dia di dalam merangkai kalimat, ya, untuk hal-hal yang baik, itu bagus. Di dalam Islam itu sesuatu yang terpuji. Oke, makna hadis secara global. Dalam hadis ini Nabi SAW menyerupakan sebagian bayan dengan sihir, dan ini merupakan celaan dari beliau terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang fasih, orang-orang yang hebat di dalam berbicara, yang merusak, seperti orang-orang liberal, ya. Itu dengan gelar-gelar mereka kadang kita tertipu. Apalagi dibumbuhi dengan bahasa-bahasa ilmiah, sisi-sisi kan. Nah, diskriminasi, sosialisasi, imunisasi, apalagi pokoknya sisi. Jadi orang masya Allah hebat sekali ini, ya. Jadi ini merupakan celaan dari beliau terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang fasih berbicara, yang merusak dalam bentuk menampakkan yang batil menjadi benar-benar serta membaguskannya, dan juga menampakkan yang hak seakan-akan batil. Jadi kalau orang yang fasih berbicara itu, kalau dia sampaikan kebatilan, kita dengar itu sebagai sebuah kebenaran. Itu yang Nabi katakan, inna minal bayani la sihra. Hati-hati kita. Dan juga menampakkan yang hak seakan batil serta memburukkannya dengan tujuan menaburkan debu di mata orang sehingga kabur pandangan matanya dan mengambil harta benda milik orang dengan tipu muslihat dan tuduhan dusta. Orang yang menyaksikan pertikaian, misalnya di pengadilan, ya, akan melihat jelas bukti yang nyata kebenaran hadis ini. Ya, dan ini bagaimana ya orang-orang yang kalau di meja hijau itu kan bagaimana si pembela, bagaimana dia merangkai kalimat-kalimat supaya bisa membenarkan kliennya dia kan. Nah itu inna minal bayani la sihra. Sekali lagi kita katakan kalau itu kita gunakan pada hal-hal yang baik, itu sesuatu yang terpuji. Antum pintar merangkai kalimat, ya, gunakan itu untuk bagaimana antum membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Antum gombal-gombal istri dengan kalimat-kalimat yang indah untuk mempererat rasa cinta di antara antum, ya, dengan istri. Apa faedah yang bisa kita petik? Diharamkannya sebagian bayan, yaitu penjelasan yang bermaksud menjadikan yang hak menjadi batil dan membenarkan yang batil. Yang kedua, hadis ini juga menyerupakan sebagian bayan dengan sihir sebagai celaan baginya. Jadi intinya teman-teman sekalian, di dalam beragama, jadi Nabi sudah ingatkan inna minal bayani la sihra, di antara kefasihan di dalam berbicara adalah bagian dari sihir. Maka kita harus berhati-hati dari seorang penceramah, orang yang menyampaikan ilmu. Hati-hati, sebab agama ini adalah ilmu ini adalah agama kita. Maka lihatlah siapa yang menyampaikan innal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Maka
lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Maka ketika mengambil ilmu itu kan bukan dilihat dari kepintaran dia di dalam merangkai kalimat. Barometernya adalah apa yang dia sampaikan. Seperti itu Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman generasi salafus soleh. Itu barometernya. Dan dia tidak mengajak kepada kelompoknya, komunitasnya. Itu barometernya. Pokoknya kalau ada orang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, dan dia tidak mengajak kepada kelompoknya, sudah, jadikan dia sebagai guru antum. Insyaallah dia di atas kebenaran. Ya, dan jangan terbuka dengan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat indah yang keluar dari lisannya. Sebagian kita kan seperti itu. Maka sekali lagi, inna minal bayani lasihara. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah karena hadis ini menunjukkan bahwa sebagian bayan merupakan bentuk sihir. Hal itu karena ia membuat hati condong sebagaimana yang diakibatkan oleh si sihir, membuat hati itu condong kepada si pembicara, sebagaimana kita terpengaruh dengan sihir. Ya, alhamdulillah kita selesai dari bab yang ke-24. Bab yang ke-25, babu maja'a fil kuhani wan nahwihim, bab keterangan tentang para dukun dan sejenisnya. Hadis yang pertama, kita ambil satu hadis ya. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun 40 yauman." Siapa yang mendatangi seorang tukang ramal lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi ini balasan hukuman bagi orang-orang yang mendatangi tukang ramal, dukun dan semisalnya, ya, bahwa salat mereka selama 40 hari itu tidak akan diterima. Artinya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Bukan berarti mereka meninggalkan solat tersebut, gugur kewajibannya, tidak. Cuma ketika mereka melaksanakan solat selama 40 hari, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tinggalkan solat, ya maka dia berdosa lagi, dan itu bentuk kekufuran. Ya. Jadi ketika dia mengerjakan itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana puasa, ada pembatal-pembatal puasa dan ada pembatal-pembatal pahala puasa. Kan begitu. Makanya Nabi katakan apa? Rubba shaimin laisa min siyamihi illa juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan dari puasa itu kecuali hanya apa? Dahaga dan rasa lapar. Cuman rasa lapar dan dahaga yang didapatkan. Artinya dia tidak dapatkan pahala puasa. Cuman sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sama dengan hadis ini. Orang mendatangi tukang ramal, dukun dan semisalnya, salat yang dia kerjakan selama 40 hari, maka tidak diterima, artinya pahalanya tidak akan dia dapatkan. Dan kalaupun dia kerjakan, gugur kewajibannya. Bukan berarti dia harus tinggalkan salat tersebut. Itu maksud penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia benarkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan secara ringkas berkaitan dengan tentang perdukunan ini. Kita tidak akan panjang lebar karena apa yang disebutkan di bab yang ke-25 ini ya sebenarnya penjelasannya ya tidak berbeda dengan penjelasan tentang bab 24 tentang sihir. Cuman ada faedah-faedah penting yang kita akan sebutkan berkaitan dengan bab yang ke-25 ini insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu kita masuk di bab yang ke-26, itu tentang nusrah.
nusrah itu berkaitan juga dengan sihir. Wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله